Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumus sabt fi waqti dhuhur salasun min syahri sya'ban salasun min syahri syawal 1444. Maka di hari terakhir dari bulan Syawal 1444 Hijriah kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Al-Quran At-Tatbiq min ilmi At-Tajwid wal Qiraat fi surati Syams, yang mana di pelajaran yang lalu telah kita selesaikan surat Al-Fatihah. Maka kita masuk kepada surat Asy-Syams, dan surat Asy-Syams dari surat Al-Makkiyah. Maka kita langsung masuk kepada ucapan Allah Jalla wa Ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Maka qiraah yang saya baca tadi dari qiraah Hafs an Asim adalah ayat pertama dari surat Asy-Syams. Maka ucapan Allah Jalla wa Ala, wasyamsi wa duhaha, kita masuk dari segi makna dahulu bahwa Allah Jalla wa Ala bersumpah dengan Asy-Syams, dengan matahari, wa duhaha, dan duha adalah sifat dari matahari di saat terbit di muka bumi. Maka di sini Allah bersumpah dengan dua makhluk. Pertama Asy-Syams, yaitu zat yang sangat kuat yang Allah ciptakan dan sangat panas, dan sifatnya juga waduhaha, di saat dia mulai terbit di muka bumi, mulai dari sepenggalahan ataupun satu rumah tombak sekitar jam 7 atau 7.30, kemudian sampai kepada this time. Maka waktu ini waktu diharamkan untuk sholat karena matahari pas tepat di atas kepala kita. Wa tala'a qarnu syaiton wa ahlu syams ya'budunaha. Maka pada sekarang ini orang-orang yang menyembah mentari menjadikan waktu ini menyembah matahari. Maka diharamkan waktu sholat pada jam sekarang ini. Kenapa? Karena waktunya beribadah orang-orang penyembah matahari. Maka itu dari hikmah kenapa waktu zuhur diakhirkan, padahal sekarang adalah pas tepat matahari di atas kepala kita. Dan itulah diharamkan. Kenapa? Karena pada saat itu para pemuja matahari melaksanakan peribadatan menyembah matahari sekarang. Maka diakhirkan kaum muslimin salatnya agar tidak tasyabbuh dengan mereka meskipun dari segi waktu. Maka Allah bersumpah dengan dua makhluknya, wasyamsi, dan juga dari sifatnya waduhaha, dan juga sifat duhanya.
Dan tadi sifat duha adalah matahari mulai dari jam 7.30 sampai kepada sebelum waktu sekarang, yakni jam 11.40, itulah waktu duha. Dan waktu duha disyariatkan untuk salat. Seperti di dalam hadis disebutkan, inna salatal awwabin hina tumridul khisal, hina tumridul fisal, bahwa salatnya orang-orang yang awabin, yang kembali kepada Allah, hina tumridul fisal, di saat unta-unta kecil itu bangkit karena panasnya dari terik matahari. Maka ini dari disyariatkannya salat duha. Dan ini menjadi pendalilan sebaik-baiknya salat duha bukan matahari waktu masih menyingsing. Maknanya masih satu penggalahan, jam 7:30, jam 8, maka matahari belum panas. Tetapi hina tumridul fisal, fisal adalah anak dari unta, yang mana seperti biasa di Arab, unta-unta itu duduk di tempat-tempat. Sebagian tidak mempunyai rumah, tidak dibikinkan rumah, maka duduk. Dan cahaya matahari tidak menyengatnya meskipun berada di tempat yang panas. Kecuali tumridul fisal di sini membuat panas unta-unta kecil. Berarti jam berapa? Jam 10, setengah 11, jam 11, itulah baru mereka merasakan panas. Maka dikatakan oleh Nabi salatul awwabin hina tumridul fisal, bahwa salatnya orang-orang yang awwabin, yang mengharap ridha Allah dan mengharap ampunan dari Allah, adalah salat di waktu ad-duha. Wasyamsi wa duhaha. Maka di sini disebutkan Allah bersumpah dengan dua makhluknya, dan jika dipertanyakan bukannya tidak boleh bersumpah kepada selain Allah, jawabnya itu antara makhluk kepada Allah. Seperti datang di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Umar, la tahlifu bi abaikum faman arada an yahlifa falyahlif billah. Janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian dan makhluk, tetapi jika kalian bersumpah maka bersumpahlah dengan nama Allah. Maka di dalam hadis ini diharamkan seseorang bersumpah dengan nama selain Allah dan masuk kepada asyirk al-asghar. Meskipun tidak dikafirkan, namun dosa besar. Asyirkul asghar minal kabair, bahwa syirkul asghar meskipun tidak mengkafirkan, tetapi dia dari dosa yang besar. Maka orang yang bersumpah wal Ka'bah, demi Ka'bah, wal Qur'an, demi Al-Qur'an, wa Muhammad, demi Muhammad, Nabi kita, maka itu hukumnya haram, dosa besar. Maka barang siapa yang bersumpah cukup dengan waw qasam atau ba qasam atau ta qasam, al waw wal ba wa ta, dengan lafdzul jalalah Allah atau sifatnya. Untuk lafdzul jalalah Allah misalnya wallah, billah, tallah, atau dengan sifatnya, sifat dari Allah ar-Rahman, war-Rahmani. Dan begitupun sifat kepemilikan, misalnya Rabb, wa Rabbul Ka'bah, wa Rabbil Ka'bah. Maka inilah permasalahan dari sumpah. Maka Allah yaf'alu ma yasha wa yaf'alu ma yurid. Di sini Allah bebas berbuat sekehendaknya. Dia bersumpah dengan makhluknya bebas, karena dia yang menciptakan mentari dan rembulan dan waktu duha, maka bebas bagi Allah untuk bersumpah dengannya. Maka kita masuk kepada ilmu tajwid. Wasyamsi
waduhaha. Maka waw di sini huruf al-muraqqaqah. Wa alif lam yang masuk kepada asyamsi, alif lam asyamsiyah, sehingga yuktab wala yuntaq, langsung ditasdidkan kepada sya, wasyamsi, tidak wal syamsi, wasyamsi. Maka waw dan alif dan lam dari huruf al-muraqqaqah semuanya. Namun shin dalam keadaan mudghamah, sehingga di sini kita mengetahui bagaimana kedudukan makhrajnya dia. Wasyamsi. Maka wasyamsi dari segi makhrajnya di mana? Sya, shi, shu, ash. Dia wastul lisan. Maka kalau wastul lisan seperti apa? Seperti jim. Ja, ji, ju, aj. Maka jim juga wastul lisan. Adapun sya wastul lisan ma'ama yuhadihi minal al-hanak al-a'la. Sya, shi, shu, ash. Lisan kita yang tengah dengan menyentuh kepada apa-apa yang di atasnya dari al-hanak al-a'la. Sya, shi, shu, ash. Adapun dari sifah, maka sifahnya sya adalah dari huruf ar-rakhawah dan juga dari hams. Kenapa dinamakan hams? Dikarenakan masih ada jaroyan as-saut di saat kita menyebutkan sya. Coba disukunkan. Sya, shi, shu, ash. Masih ada sh. Sya, shi, shu, ash. Ash. Maka oleh sebab itu dia juga masuk kepada sifat rakhawah. Dan sifat rakhawah di saat disukunkan dia memberikan tenggang waktu. Ash masih ada waktu, tidak cepat. Maka ini dari makhraj sya. Dan dia masuk kepada fahathahu syakhsun sakata. Maka syakhsun ini syahiduna. Syahidnya adalah syakhsun.